Pajak spesifik adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan satuan tertentu dari barang atau jasa, bukan berdasarkan dari nilai atau harga jualnya. Pajak ini ditetapkan dalam jumlah tetap per unit, misalnya per liter, per kilogram, atau per satuan barang, terlepas dari harga atau nilai barang tersebut. Lalu di sini ada contoh dari pajak spesifik. Contohnya adalah cukai rokok yang dikenakan berdasarkan jumlah batang rokok yang dijual, atau pajak bahan bakar yang dikenakan berdasarkan jumlah liter bahan bakar yang terjual. Pajak ini berbeda dari pajak ad valorem yang didasarkan pada persentase dari nilai barang atau jasa. Lalu di sini kita ada contoh soal dari contoh pajak spesifik. Contoh soalnya ada QD sama dengan 120 dikurang P, QS sama dengan 5P dikurang 60. Lalu Q sama dengan 0, P sama dengan 120. Q sama dengan 120, P sama dengan 0. Lalu di sini Q sama dengan 0, P sama dengan 12. Ini 12 dari mana? Dari 60 dibagi 5. Q sama dengan min 60, P sama dengan 0. Terus ini kita QD-nya diganti jadi PD, P-nya diganti jadi Q, jadi 120 dikurang Q. Terus ini QS juga sama, QS sama dengan 5P dikurang 60, QS tambah 60 sama dengan 5P. PS sama dengan 1/5 Q ditambah 12. Q sama dengan 0, P sama dengan 12. Q sama dengan min 60, P sama dengan 0. Lalu di sini kita cari E-nya. QD sama dengan QS. QD-nya kita 120 sama dengan 5P dikurang 60. 120 ditambah 60, 60-nya kita pindahin sini, sama dengan 5P ditambah P. Lalu ini dijumlahin 180 sama dengan 6P. Lalu 180 dibagi 6 sama dengan P. 30 sama dengan PE. QE sama dengan 120 dikurang 30 sama dengan 90. Lalu kita di sini cari PS aksennya. PS aksennya itu nih dari sini. PS aksen 1/5Q ditambah 12 ditambah T. T-nya ini 12. Kita turunin ke sini 12. PS aksen sama dengan 1/5Q ditambah 24. Q sama dengan 0, P sama dengan 24. Q sama dengan 120, P sama dengan 0. Ya, disitu kita lanjut ke E aksen. E aksen rumusnya PD sama dengan PS aksen, dimana PD-nya itu 120Q sama dengan PS aksen 1/5Q ditambah 24. 120 dikurang 24 sama dengan 1/5Q ditambah Q. 120 dikurang 24 sama dengan 96, sama dengan 6/5Q. QE aksen sama dengan 96 dikali 5/6 sama dengan 80. PE aksen sama dengan 1/5 dikali 80 ditambah 24 sama dengan 40. Lalu kita cari TK-nya. TK ini sama dengan rumusnya PE aksen dikurang PE. PE aksennya kita dapat dari sini kan. PE aksen 40 dikurang 30. 30 dari PE ini, PE. Jadi 40 dikurang 30 sama dengan 10. Lalu 10 dikali QE aksen. QE aksen kita dari sini. 80 kita dapatnya. Itu 10 dikali 80 sama dengan 800. Cari TP-nya. TP rumusnya T sama dengan TK. T-nya ini kita 12. TK-nya ini kita dari sini. TK-nya ini 10. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. 2 dikali QE aksen sama dengan 82 dikali 80 sama dengan 160. Lalu kita cari T-nya. T-nya dikali 12 dikali 80 sama dengan 960. Terus kita buat grafiknya. Grafiknya kayak gini. Ini kita taruh 120 dulu di sini. Habis itu nih PE-nya, PE-nya kan kita dapat 30. PE tulis di sini 30. Terus QE-nya 90. Tulis 90. Terus PE aksen. PE aksennya kita dapat 40. Terus 40. Q aksennya juga 80.
Nanti kita seret sini 4, jadi sini PS aksen sama dengan 1/5 Q ditambah 24 nih. Ini juga PS sama dengan 3P dikurang 60. Lalu sini min 60, sini min 120. Selanjutnya ada pajak proporsional. Pajak proporsional adalah sistem perpajakan di mana presentasi tarif pajak yang dikenakan tetap tanpa memperhitungkan jumlah penghasilan atau objek pajak yang dikenai. Artinya, berapapun jumlah penghasilan atau nilai objek yang dikenakan pajak, tarif pajak yang diterapkan akan sama. Dalam sistem ini, tarif pajak akan bersifat tetap, sehingga baik individu atau badan usaha dengan penghasilan kecil maupun besar membayar pajak dengan persentase yang sama. Contoh pajak proporsional misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia, di mana presentasi pajak yang dikenakan atas barang dan jasa adalah tetap, yakni 11% tanpa memandang jumlah total penjualan atau pembelian. Berbeda dengan pajak spesifik yang sudah jelas besaran pajaknya berapa, pajak proporsional itu bentuknya masih persenan. Misalnya di sini, QD-nya 120 dikurang P, QS-nya 5P dikurang 60 dan pajaknya 25%. Berarti Q-nya sama dengan 120, P-nya juga 120. Q sama dengan 0, P sama dengan ini 60 bagi 5 jadi 12. Untuk Q-nya min 60. Jadi garisnya ke sini. E sama dengan QD dengan QS. Berarti 120 kurang P sama dengan 5P dikurang 60. Jadinya ini 180 dan 6P. Berarti PE sama dengan 180 bagi 6. Di PE 30. Nah, QE-nya itu 120 dikurang 30 sama dengan 90. Jadi di sini QE-nya 90, PE-nya 30. Aksen itu PD sama dengan PS aksen. Nah, PD sama PS aksennya berapa? PD-nya berarti kan ini QD 120 kurang P. Berarti PD-nya 120 dikurang Q. Kalau PS, kalau QS kan tadi 5P dikurang 60. Berarti PS itu ini dibagi 5. Jadinya 1/5 Q. Ini minnya jadi tambah jadi plus 60 bagi 5 12. Nah, PS aksen itu PS ditambah T. Pajaknya itu 25%. Berarti pajaknya itu 1/4 P. 1/4 P. 1 dikurang 1/4 P sama dengan 3/4 P. Dengan 1/5 Q tambah 12. Berarti PS aksen sama dengan ini dibagi 3/4. Jadinya 1/5 dikali 4/3, jadi 4/15 Q tambah 48/3 dengan 4/15 Q ditambah 16. Berarti Q0 P16, P0 Q-nya min 60. Berarti garisnya begini ke sini. Di Q-nya min 60, P-nya 16, ini PS aksen 4.
per 15Q tambah 16. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih E-nya. E-aksennya tadi kan sama dengan PD sama dengan PS aksen. Berarti 120 Q sama dengan 4/15Q tambah 16. Jadi 120 dikurang 16 sama dengan 4/15Q ditambah Q. 104 sama dengan 19/15Q. Berarti Q E aksen sama dengan 104 dibagi 19/15Q. Berarti 104 dikali 15/19 sama dengan 82,1. Nah, PE aksennya 120 dikurangin 82,1. Berarti PE aksennya 37,9. Di sini kita garis lagi. Berarti QE aksennya 82,1, PE aksennya 37,9. Nah, berarti pajaknya itu berapa sih? Pajaknya 25% dari PE aksen. Berarti 1/4 kali 37,9. Berarti pajaknya itu 9,47. Nah, pajak yang harus dibayar konsumennya alias TK itu PE aksen dikurangin PE. 37 kurang 9 kurang 30. Berarti pajak yang dibayar konsumennya 7,9. Nah, pajak yang dibayar produsennya itu pajak dikurangin konsumen. Jadi 9,47 dikurangin 7,9 hasilnya 1,59. Nah, pajak yang dibayar pemerintah itu pajak dikali QE aksen. Jadi 9,47 dikali 82,1. 82,1 sama dengan 777,487. 7,9 kali QE aksen 82,1 itu 646,948. Kalau 1,59 kali 82,1 itu 130,539. Kalau dijumlah itu sama kan. Selanjutnya ada pajak maksimum. Pajak maksimum adalah batas tertinggi dari tarif pajak yang dapat dikenakan atas penghasilan, properti, atau transaksi tertentu. Berarti, meski penghasilan atau nilai dari suatu objek itu meningkat, tarif pajak yang dikenakan itu tidak akan melebihi batas tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki tarif pajak maksimum sebesar 25%, maka individu dengan penghasilan di atas batas tertentu akan tetap membayar pajak dengan tingkat ini. Biarpun penghasilannya terus bertambah, pajak yang dikenakan akan tetap sama sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Pajak maksimum kan batas nilai dari tarif tertinggi. Misalnya PD 12 kurang Q, PS-nya Q tambah 2.
Nah, berarti kan ini P12, Q12, jadi garisnya ke sini. Dan ini Q2, P-2 garisnya ke sini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, E-nya PD sama dengan PS. 12 kurang Q sama dengan Q tambah 2. Berarti ini 10 sama dengan 2Q. QE-nya 10 bagi 2, 5. Dan PE-nya itu Q ditambah 2 sama dengan 7. Jadi QE-nya 5, PE-nya 7. Sini E. Lalu gimana cari E aksennya? Kan P ditambah PS aksen. Nah, di 12 kita min Q sama dengan Q tambah 2 tambah T. T sama dengan 10 dikurang 2Q. T sama dengan QI aksen. T sama dengan 10 kurang 2Q dikali Q. Berarti T-nya sama dengan 10Q dikurang 2Q kuadrat. T maksimum sama dengan T aksen. T aksen berarti kan ini 10 dikurang 4Q sama dengan 0. Berarti 4Q sama dengan 10. QE aksen berarti di 10 dibagi 4, berarti QE aksennya itu 2,5. Nah, PE aksennya itu kan 12 dikurang Q. Berarti 12 dikurang 2,5. Jadi PE aksennya itu 9,5. Nah, kita balik lagi ke atas. T-nya itu kan 10 dikurang 2Q. Berarti T sama dengan 10 dikurang 2 dikali 2,5. 10 dikurang 5. Berarti T sama dengan 5. Ini T-nya udah ketemu, kita lanjut cari E aksen. E aksen kan PD sama dengan PS aksen. Nah, PS aksen itu berapa? PS aksen sama dengan PS ditambah T. Sama dengan Q tambah 2 ditambah 5 yang tadi ketemu. Berarti PS aksen sama dengan Q tambah 7. Nah, ini berarti Q7 P0. P-7 Q0. Berarti kita buat garis lagi di sini. Jadinya begini, di Q-nya -7, di P-nya 7. Ini sama kayak P yang tadi. Nah, terus lanjut E aksen. PD sama dengan PS aksen. 12 dikurang Q sama dengan Q tambah 7. Berarti ini 12 kurang 7, 5. Q tambah Q 2Q. Berarti QE aksen sama dengan 5 dibagi 2. Berarti 2,5. PE aksennya itu kan tadi 12 dikurang Q, jadinya 12 dikurang 25. Jadi PE aksennya 9,5. Nah, kita gambar lagi garis di sini. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi berapa sih pajak yang harus dibayarkan konsumen, pajak yang harus dibayar produsen, dan pajak yang dibayar pemerintah? Nah, kita cari TK-nya PE aksen dikurang PE, berarti 9,5 dikurangin 7 hasilnya 2,5. Nah, TP itu T dikurangin TK 2,5, berarti 5 dikurang 2,5 hasilnya sama nih 2,5. Nah, pajak yang harus dibayar pemerintah itu T dikali QE aksen, berarti 5 kita kalikan dengan 2,5. 2,5 hasilnya 12,5. Nah, ini coba kita buktikan dengan dikalikan dengan QE. Dikali 2,5 kali 2,5. Nih hasilnya 6,25 sama 6,25. Nah, ini 5,
12,5. Nah, ini hasilnya sama.